Halo teman-teman, selamat datang di Loker Programmer. Di video kali ini saya akan membahas tentang unicorn yang ada di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang penasaran dengan apa itu unicorn, disimak videonya ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, unicorn ini merupakan sebutan bagi startup dengan valuasi di atas US 1 miliar dolar atau jika dirupiahkan yaitu 14 triliun. Jadi kalau sedangkan Dekakorn ini lebih dari US 10 miliar dolar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Tahun lalu yaitu tahun 2021 Indonesia memiliki 8 unicorn baru ya teman-teman. Investor menilai tren ini akan berlanjut di tahun ini dan ada juga beberapa startup di sektor potensial yang berpeluang menjadi unicorn. Co-founder sekaligus managing partner Gayo Capital Edward Ismawan Camdani menyampaikan investor akan mengantisipasi rencana Gotoh mencatatkan saham perdananya alias IPO di tahun ini. Gotoh itu ya teman-teman merupakan perusahaan gabungan dari Gojek dan Tokopedia. Jadi sektor e-commerce dan layanan pesan antar akan dipimpin sentimennya oleh mereka. Selain itu, startup teknologi finansial atau vintage dinilai tetap diminati oleh investor di tahun ini. Sektor lain yang menarik yaitu kesehatan atau e-healthage. Selain karena transaksi yang melonjak saat pandemi corona, perusahaan rintisan di bidang ini ditopang kebijakan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Kemenkes membuat target prioritas digitalisasi sektor kesehatan hingga tahun 2024. Caranya menggait lebih banyak platform telemedicine, membuat aplikasi rekam medis, dan membangun regulatory sandbox untuk adopsi lebih banyak teknologi. Selanjutnya adalah startup di sektor pendidikan atau edutech, masih diminati oleh investor. Begitu juga dengan bidang agrikultura dan aquakultura seperti Tanihub, Efishery, Aruna, dan lain sebagainya. Namun ia tidak memerinci berapa unicorn baru yang akan muncul di tahun ini. Dia hanya menyampaikan bahwa minat investor terhadap startup e-commerce, vintage, kesehatan, hingga aquaculture itu tinggi. Jadi berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain bertajuk Ekonomi C 2021, nilai investasi ke startup Indonesia itu mencapai 4,7 miliar US dollar pada semester pertama. Nilai ini melampaui capaian setahun penuh dalam 4 tahun terakhir. Sepanjang tahun ini, dailysocial.id mencatat ada 8 unicorn anyar di Indonesia. Mereka yaitu JD.id, Blibli, Tiket.com, JNT Express, Kredivo, Ajaib, Sendit, dan Kopi Kenangan. Dengan begitu, Indonesia memiliki total 12 unicorn. Ini termasuk Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Selain itu ada satu dekakorn yaitu Gojek. Akan tetapi data CB Insight bertajuk The Complete List of Unicorn Companies menunjukkan Nusantara mencatat 5 unicorn baru di tahun ini yaitu JNT Express, Online Pajak, Ajaib, Sendit, dan Kopi Kenangan. Nama Online Pajak sempat masuk list loh teman-teman di CB Insight yang bertajuk The Complete List of Unicorn Companies, tetapi kenapa ya belakangan ini menghilang? Tapi ya teman-teman, meski begitu perusahaan rintisan ini mengklaim sudah berstatus unicorn. Indonesia juga memiliki 2 dekakorn yaitu JNT Express dan Gojek. Hurun Global Unicorn Index 2021 mencatat valuasi JNT Express itu mencapai 20 miliar US dollar atau setara dengan 285 triliun rupiah. Nilainya itu lebih besar ketimbang Gojek yang hanya
10,5 miliar US dollar atau setara dengan 150 triliun rupiah. JNT Express pun menempati urutan ke-16 unicorn terbesar di dunia. Menurut Hurun Global Unicorn Index 2021, posisi pertama itu ditempati oleh induk TikTok, ByteDance, lalu Ant Group dari Alibaba, dan SpaceX itu milik Elon Musk. Berdasarkan data CB Insight bertajuk The Complete List of Unicorn Companies, valuasi JNT Express ini juga mencapai 20 miliar US dollar, padahal nilainya itu baru 7,8 miliar US dollar pada bulan April di tahun yang lalu. Anak usaha Telkom, MDA Ventures ini menyebutkan ada 2 startup portofolio yang segera berstatus unicorn. Namun, Direktur Strategi Portofolio Telkom Budi Setiawan Wijaya itu tidak merinci nama maupun sektornya. Berdasarkan laman MDA Ventures ini, sejumlah startup yang disuntik modal itu seperti Si Cepat, Allo Dokter, Amarta, Kredivo, Cermati, Tanihub, Private ID, dan masih banyak lagi. Modal Ventura ini juga berinvestasi di perusahaan rintisan asing seperti MPL dari India dan Ancanto di Singapura. Daily Social mencatat Kredivo sudah berstatus unicorn. Co-founder sekaligus CEO Vin Axel Axelgaard itu pun menyampaikan hal serupa saat konferensi pers virtual terkait pencatatan saham perdana alias IPO pada Agustus tahun lalu. Kemudian startup logistik dari MDI Ventures, Si Cepat sempat disebut-sebut berpeluang menjadi unicorn karena perusahaan rintisan ini merampungkan pendanaan seri B pada 120 juta US dollar atau sekitar 2,44 triliun pada Maret tahun lalu. Selain itu, Allo Dokter sempat juga disebut-sebut berpeluang menjadi unicorn. Ruang Guru dikabarkan semakin mendekati status unicorn. Tech in Asia melaporkan startup pendidikan ini telah mengumpulkan pendanaan 55 juta US dollar dari Tiger Global Management dan GGV Capital pada April tahun lalu. Sumber Tech in Asia yang akrab dengan Ruang Guru mengatakan valuasi startup pendidikan itu melampaui 800 juta US dollar. Jadi ini artinya mereka itu harus membutuhkan lagi 200 juta US dollar untuk menyandang status unicorn. Selain bakal lebih banyak unicorn, kematangan pasar di setiap sektor dapat mendorong startup untuk IPO. Apalagi sektor digital tuh masih terus tumbuh dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu unicorn dan e-commerce apa saja yang termasuk dalam unicorn ataupun dekakorn. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu, jangan lupa ya teman-teman subscribe dan like channel ini. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.